Kita lanjut guys. Di kuali yang dipenuhi api yang indah, lautan api melonjak, yang menyebabkan suhu di dalam kuali mencapai tingkat yang mengerikan. Jika bukan karena Mu Chen memasuki keadaan hati iblis, dia bahkan akan kehilangan kendali atas energi spiritualnya. Namun, Mu Chen tidak memiliki perhatian pada suhu di sekitarnya. Semua perhatiannya terfokus pada bulu indah yang muncul di lautan api. Meskipun bulu itu hanya sepanjang 1 kaki dengan warna pelangi, yang membuatnya tampak indah, Mu Chen merasakan ancaman fatal datang di bawah pemandangan indah itu. Jelas, dia telah memaksa Liu Yan untuk melepaskan jurus terakhirnya. Bulu kecil ini pasti memiliki kekuatan yang mengerikan untuk membantai penguasa kelas 4. Cahaya menyilaukan terus-menerus dipancarkan dari grid solar Unding Body saat bertahan melawan suhu mengerikan yang korosif. Mu Chen berdiri di atas kepala grid solar Unding Body saat pupil hitamnya yang berongga berkedip dengan lembut. Sesaat kemudian, dia menghirup udara seperti magma dalam-dalam dan wajahnya yang tampan juga berubah lebih serius. Serangan dari Liu Yan ini telah melebihi harapan Mu Chen. Beberapa pikiran terus-menerus terlintas di benaknya. Namun, dia menyadari bahwa dengan satu energi matahari dari tubuh abadi matahari yang agung, dia masih tidak dapat menahannya. Mu Chen dengan ringan mengerutkan alisnya saat dia duduk di kepala grid solar Unding Body. Saat cahaya keemasan melonjak, tubuhnya dengan cepat tenggelam ke dalam grid solar Unding Body. Tak lama setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya dan arus besar terlihat bersiul. Dalam arus itu, ada fluktuasi energi spiritual yang sangat murni. Itu adalah aliran cairan spiritual berdaulat. Mu Chen menatap arus. Cairan spiritual berdaulat telah mencapai jumlah 200.000 yang menakjubkan. Semua cairan spiritual berdaulat yang diberikan kepadanya oleh Mandala telah dikeluarkan pada saat ini. Ini seharusnya cukup, kan? Mu Chen melihat arus energi spiritual. Bahkan ketika dia berada dalam keadaan hati iblis, sudut bibirnya tidak bisa menahan untuk berkedut dengan lembut. Bagaimanapun, mengosongkan sakunya dan mengeluarkan 200.000 cairan spiritual berdaulat adalah masalah yang sangat menyakitkan hati. Tapi, pada saat ini, dia tidak bisa terlalu peduli tentang itu. Sebuah cahaya spiritual berkedip di pupil hitam Mu Chen dan dia segera membentuk segel. Seketika, ada cahaya keemasan menyala yang dipancarkan dari dada grid solar Unding Body. Ada benih emas dalam cahaya keemasan itu. Dengan jentikan jarinya, arus yang terbentuk dari 200.000 cairan spiritual berdaulat langsung bersiul dan berbenturan tanpa henti dengan cahaya keemasan itu. Dalam cahaya keemasan itu, benih emas yang tampak seperti lubang tanpa dasar benar-benar melahap cairan spiritual berdaulat yang mengalir. Seiring dengan arus energi spiritual yang mengalir tanpa henti, benih emas itu berangsur-angsur menjadi lebih cerah, seperti matahari yang terik yang akan segera keluar dari cangkangnya. Ketika Mu Chen bersembunyi di grid solar Unding Body, nyala api yang indah telah berkumpul di dunia luar. Melihat pemandangan ini dari luar kuali, Liu Yan juga mengendurkan tubuhnya yang tegang saat lengkungan dingin muncul di sudut bibirnya. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri dari ini dengan bersembunyi di badan surgawi yang berdaulat itu? Liu Yan mengejek saat dia mengulurkan tangannya yang ramping dan dengan lembut menunjuk ke langit. Di luar gunung tulang putih, para ahli yang melihat pemandangan ini mau tidak mau menyipitkan mata mereka. Jelas, mereka juga merasakan energi mengerikan yang muncul di kuali itu. Di bawah energi itu, bahkan penguasa kelas 4 akan kesulitan melarikan diri. Untuk dapat memaksa Liu Yan untuk mengeksekusi kemampuan berdaulat, Mu Chen ini tidak sederhana. Tapi ini juga harus berakhir. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sepertinya mereka sangat menyadari betapa mengerikannya serangan dari Liu Yan ini. Dikatakan bahwa setelah bertahun-tahun, memang benar ada penguasa kelas 4 yang berubah menjadi abu di bawah serangan Liu Yan ini. Banyak orang setuju dan merasa kasihan pada saat yang sama. Mu Chen tidak tua, tapi dia memiliki kekuatan yang mengejutkan. Jika dia memiliki beberapa tahun kultivasi lagi, dia mungkin tumbuh menjadi elit sejati di antara generasi muda di wilayah utara. Pada saat itu, dia bahkan mungkin memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Fang Yi, yang berada di puncak catatan naga Phoenix. Tetapi sangat disayangkan bahwa seorang jenius seperti itu adalah yang paling mudah untuk mati sebelum waktunya. Tepat ketika setiap ahli merasa kasihan dengan situasi yang akan datang, kuali mengeluarkan suara mendengung di langit.
sambil memancarkan suhu tinggi, secara langsung menghancurkan ruang setelah mendistorsinya. Semua orang bisa melihat bulu indah yang dengan lembut melayang melintasi saat terbang menuju badan surgawi yang berdaulat yang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Itu sangat cepat, berubah menjadi meteorit yang mempesona pada akhirnya. Saat meteorit itu melesat, ruang mulai pecah dan retakan spasial terlihat menyebar. Cahaya keemasan di grid solar Unding Body terlihat dengan cepat berubah menjadi gelap. Bahkan sosok seperti meluncur mulai menunjukkan tanda-tanda mencair. Meteorit cantik itu dengan cepat mendekat. Namun, tepat ketika meteorit itu akan turun, mata tertutup Mu Chen di grid solar Unding Body perlahan terbuka pada saat ini. Pada saat itu ketika dia membuka matanya, retakan diam-diam muncul di biji emas yang terletak di dada grid solar Unding Body. Cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari celah itu dan benihnya meledak tak lama kemudian. Seketika, cahaya keemasan yang menyilaukan praktis menyebar ke seluruh tubuh abadi matahari besar. Matahari terik keemasan berangsur-angsur naik dari dada grid solar Unding Body. Pada saat yang sama, ada matahari terik keemasan yang dari jarak jauh memanggil dari tengah alisnya. Dua matahari terik keemasan melayang di udara saat cahaya keemasan menyilaukan menyebar. Seketika, keadaan mencair dari grid solar Unding Body berhenti. Emas seperti meluncur mulai berputar lebih dalam dan ada untaian tambahan cahaya ungu yang sangat redup. Di luar, Liu Yan sedang melihat ke dalam kuali, ketika tatapannya tiba-tiba membeku. Jelas, dia pasti juga merasakan perubahan di grid solar Unding Body. Bersiap untuk berjuang dengan hidupmu, Liu Yan mencibir. Dia telah memperlakukan perubahan di grid solar Unding Body sebagai kilatan sekarat. Tidak peduli apa artinya yang dimiliki Mu Chen, dia masih tidak akan bisa lolos dari kematian di bawah serangannya ini. Di kuali, sosok Mu Chen muncul di kepala grid solar Unding Body lagi. Melihat meteorit yang bersiul, suhu tinggi yang merusak adalah sesuatu yang bahkan ruang ini tidak tahan. Tapi kali ini, tidak ada ketakutan di wajah Mu Chen saat dia perlahan-lahan menggenggam kedua tangannya, membentuk segel saat gumaman bergema dari mulutnya. 9 energi matahari, segel matahari surgawi emas. Tangan dari grid solar Unding Body tiba-tiba membentuk segel. Saat cahaya keemasan yang menyilaukan berkumpul, itu seperti segel cahaya keemasan yang terbentuk di bawah telapak tangannya. Segel cahaya keemasan itu seperti jalinan dua matahari keemasan dengan garis rune kuno yang misterius di dalamnya. Itu seperti tanda lahir yang terbentuk pada awal mutlak kelahiran matahari. Segel matahari surgawi emas adalah sarana oleh 9 energi matahari. Tetapi inti dari pelaksanaannya adalah memiliki setidaknya 2 energi matahari. Di masa lalu, Mu Chen tidak bisa mencapai prestasi ini. Tapi sekarang 9 energi matahari telah maju sekali lagi. Dia akhirnya bisa mengeksekusinya. Segel cahaya keemasan berkumpul dan terbentuk di telapak grid solar Unding Body, sebelum terbang keluar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, bersama dengan siulan angin palem, berbenturan dengan meteorit api tanpa mundur. Pada saat bentrokan itu, setiap suara di wilayah ini tampaknya telah sepenuhnya menjadi sunyi. Namun, keheningan itu hanya berlangsung sesaat sebelum semua orang melihat cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari kuali dari segala arah. Seluruh wilayah ini tampaknya telah bercampur dengan cahaya keemasan. Gelombang ledakan yang tak terlukiskan berfluktuasi dengan hebat dan kuali bergetar hebat, tidak terbayangkan energi mengerikan macam apa yang ditahannya. Suara terburu-buru terus bergema sebelum semua orang yang menonton adegan ini tiba-tiba menyipitkan mata, karena mereka melihat retakan tiba-tiba muncul di kuali. Kuali tidak tahan lagi, seseorang berseru saat mereka mundur karena refleks. Pada saat itu, ketika mereka meledak mundur, kuali itu benar-benar meledak dan cahaya keemasan yang menakutkan meledak, bersama dengan api emas yang indah, di mana-mana dalam radius 1000 mil dipengaruhi oleh dampak gelombang ledakan. Para ahli yang berniat mundur di sekitar Gunung Tulang Putih secara langsung terkena dampaknya. Sebelum mundur sambil memuntahkan darah, sosok mereka tertembak ke puncak gunung, yang menyebabkan seluruh puncak runtuh karena shock. Wilayah ini langsung dalam kekacauan total. Penghancuran gelombang ledakan berlangsung selama lebih dari 10 menit, sebelum berangsur-angsur menghilang. Dalam kekacauan total, ada banyak sosok menyedihkan yang terbang keluar, sambil melihat Gunung Tulang Putih dengan mata mereka yang diliputi keterkejutan.
Mereka ingin tahu siapa yang akan memperoleh kemenangan terakhir di bawah konfrontasi yang menakutkan ini. Saat tatapan itu mengarah ke Gunung Tulang Putih, mereka langsung menyipitkan mata saat menghirup udara dingin. Di puncak gunung, dua benda surgawi yang berdaulat masih berdiri saling berhadapan. Namun, dua sosok besar itu berada di ambang kehancuran pada saat ini. Mereka telah tumpul sampai-sampai mereka akan menghilang kapan saja. Di kepala mereka, ada dua sosok dengan fluktuasi energi spiritual yang sangat tertekan di sekitar mereka. Mereka bertukar pandang, sebelum wajah mereka memerah pada saat yang sama dan noda darah bocor dari tepi mulut mereka, sebelum dengan lembut dihapus. Kedua benda surgawi yang berdaulat telah mencapai batasnya dan telah meledak. Hasil dari konfrontasi yang menakjubkan ini sebenarnya telah berakhir dengan kedua belah pihak terluka parah. Ketika Sovereign Celestial Bodies besar meledak dan meledak menjadi partikel di langit, sosok Mu Chen dan Liu Yan tersentak saat mereka mundur-mundur. Sosok mereka tampak sedikit menyedihkan. Mu Chen dengan paksa menstabilkan sosoknya dan perlahan menyeka noda darah dari sudut bibirnya. Tatapannya tenang saat dia melihat Liu Yan, tapi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut di hatinya. Kekuatan yang terakhir telah membuatnya sedikit terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah menyempurnakan energi matahari kedua menggunakan 200.000 cairan spiritual berdaulat, itu akan cukup baginya untuk berurusan dengan Liu Yan. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa yang terakhir bukanlah seseorang yang begitu mudah untuk dihadapi? Bagaimanapun, dia berhasil menahan segel matahari surgawi emas yang dieksekusi dengan dua energi matahari. Tapi sama seperti Mu Chen terguncang di dalam hatinya, dia tidak tahu bahwa hati Liu Yan bergulir dengan gelombang pasang. Tubuhnya gemetar dengan tatapannya yang penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Hasil ini secara alami telah melampaui jangkauan penerimaannya. Di masa lalu, ketika dia bertarung dengan orang lain, pertandingan pada dasarnya akan berakhir saat dia menggunakan Sky Burning Feather saat menghadapi penguasa kelas 4. Jadi kali ini, ketika dia mengeksekusi Sky Burning Feather, menurut pandangannya, Mu Chen ditakdirkan untuk mati. Namun, hasilnya tidak berjalan seperti yang dia inginkan. Mu Chen, yang seharusnya mati, sebenarnya melakukan serangan balik pada saat terakhir. Serangan balik yang menakutkan itu bahkan membuat Liu Yan merasa ketakutan. Hanya setelah menggunakan semua kekuatan Sky Burning Feather, dia berhasil menahannya. Jelas bahwa jika dia bisa bertahan sebentar lagi, hasilnya tidak akan berakhir dengan mereka berdua terluka parah, tetapi terluka dan mati. Bagaimana mungkin? Wajah Liu Yan pucat saat dia bergumam dengan sudut bibirnya berkedut. Sesaat kemudian, dia tidak bisa membantu mengarahkan tatapannya yang menakutkan pada Mu Chen saat niat membunuh yang padat melonjak di dalam hatinya. Kinerja Mu Chen telah membuatnya merasa sangat terancam. Mereka bahkan tidak pada usia yang sama. Namun, kekuatan bertarung yang menakjubkan yang dia miliki sama sekali tidak kalah. Jika Mu Chen memiliki waktu kultivasi 2 tahun lagi, dia mungkin akan melampaui dia. Baru sekarang dia mengerti mengapa domain Great Heaven Law akan mengirim sesama, yang jelas-jelas penguasa kelas 3, untuk berpartisipasi dalam surga naga Phoenix. Dengan kultivasi itu, bahkan akan sulit untuk mengguncang penguasa kelas 4. Kamu masih ingin membunuhku? Niat membunuh yang tiba-tiba padat di mata Liu Yan diperhatikan oleh Mu Chen. Dia tersenyum tipis. Tapi apakah saat ini kamu masih memiliki kekuatan untuk melakukannya? Meskipun dia juga menderita luka berat, Liu Yan jelas telah mencapai batasnya saat ini juga. Tatapan Liu Yan dingin saat dia mengatupkan giginya dengan cahaya berkedip di matanya. Dia tidak bisa membantu perlahan mengepalkan tinjunya. Sama seperti tatapan Liu Yan berkedip dan bersiap untuk pindah, tiba-tiba ada suara besar saat sosok besar jatuh dari langit dan terlempar ke Gunung Tulang Putih. Mengarahkan pandangannya ke atas, Liu Yan tiba-tiba menyipitkan matanya saat noda keheranan melonjak tak terkendali di wajahnya. Sosok itu adalah ular piton merah besar, ditutupi dengan sisik dan gelombang aura menakutkan yang dipancarkan darinya, dengan jelas menunjukkan bahwa itu adalah binatang buas yang mengerikan. Tetapi, pada saat ini, sisik pada binatang itu telah hancur dan darah segar mengalir, sekarat puncaknya menjadi merah, selanjutnya, tidak ada vitalitas apapun di atasnya. Ketika para ahli lain di luar Gunung Tulang Putih melihat pemandangan ini, mereka dengan panik menghirup seteguk udara dingin secara instan.
Sosok mereka gemetar tak terkendali karena mereka telah mengenali bahwa ular piton merah adalah piton darah merah. Dan di tempat ini, hanya ada satu Scarlet Blood Piton yang menempati peringkat ke-9 di catatan naga Phoenix, Chisue dari Istana Dewa Ular. Itu juga berarti bahwa piton darah merah yang telah kehilangan vitalitasnya di puncak adalah Chisue. Chisue meninggal. Skenario yang menakjubkan ini tidak hanya membuat Liu Yan merasa dingin di sekujur tubuhnya, tetapi bahkan para ahli di luar Gunung Tulang Putih merasa kulit kepala mereka mati rasa. Meskipun Chisue hanya menduduki peringkat ke-9 pada catatan naga Phoenix, bahkan Liu Yan akan sedikit takut jika mereka bertarung. Mungkin Liu Yan bisa mengalahkan Chisue, tapi membunuhnya akan sangat sulit. Saat ahli yang begitu kuat meluncurkan serangan balik mereka, itu pasti akan sangat menakutkan. Mu Chen juga tercengang saat melihat mayat ular piton besar itu. Tetapi bahkan sebelum dia bisa berbicara, dia melihat sosok mungil di atas mayat ular piton. Kaki telanjang Cai Xiao yang seputih salju dengan lembut berdiri di atas kepala ular sanca, sebelum dia dengan anggun membungkuk dan dengan lembut menepuk kepala ular sanca itu. Setelah itu, seekor ular 7 warna terbang keluar dari lengan bajunya dan menggigit kepala ular sanca itu. Tubuh piton besar dengan cepat mengering dengan kecepatan yang terlihat. Hanya dalam waktu 10 napas, hanya mayat mumi yang tertinggal. Banyak orang kewalahan dengan keterkejutan pada adegan ini. Ular 7 warna itu mengangkat kepalanya dengan puas saat mendesis pada Cai Xiao. Cai Xiao tersenyum dengan mata menyipit dan dia mengulurkan tangannya, dengan lembut menyentuh kepala ular kecil itu, sebelum dengan malas masuk ke dalam lengan baju Cai Xiao. Di bawah perhatian semua orang yang menyaksikan adegan mengerikan itu, Cai Xiao meregangkan pinggangnya, lekukan di pinggangnya yang indah sangat memikat. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang berani membiarkan pandangan mereka mengembara, karena mereka tahu bahwa di tempat ini, orang yang paling menakutkan sebenarnya adalah gadis misterius dan cantik itu. Cai Xiao mengangkat wajahnya saat dia melirik Mu Chen dan Liu Yan. Tak lama setelah itu, dia mengerutkan bibirnya sambil tersenyum pada Mu Chen. Awalnya, saya tidak punya niat untuk membunuhnya. Tapi karena dia memiliki mulut yang kotor, aku kehilangan kendali untuk sesaat. Sudut bibir Mu Chen berkedut saat dia tertawa kering. Chisue memang sangat disayangkan, tidak apa-apa baginya untuk berbicara begitu kotor biasanya. Tetapi dia murni mencari kematian untuk berani berperilaku sedemikian rupa kepada wanita hebat itu. Kamu masih belum menyingkirkannya. Cai Xiao mengalihkan pandangannya ke Liu Yan. Itu hanya pandangan biasa. Tetapi yang terakhir segera mundur dengan tubuhnya tegang. Tatapannya dipenuhi dengan kehati-hatian dan kewaspadaan. Kenapa aku tidak melakukannya? Cai Xiao tertawa. Pada saat dia menyelesaikan kata-katanya, sosok Liu Yan telah meledak dalam mundur instan dan sudah terbang keluar dari jangkauan White Bones Mountain. Bahkan sebelum Mu Chen bisa berbicara, retretnya yang menentukan juga membuat Mu Chen tercengang. Tak lama kemudian, dia dengan ringan melengkungkan bibirnya. Meskipun dia ingin Liu Yan tertinggal di sini, jelas sulit untuk mencapainya dengan kondisinya saat ini. Oleh karena itu, dia tidak berusaha untuk mencegat, membiarkan Liu Yan mundur. Mu Chen, tunggu saja, masalah di antara kita belum selesai, Liu Yan berteriak dari jauh, meninggalkan kalimat yang ganas. Setelah itu, dia tidak lagi berani tinggal lebih lama dan berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat pergi. Mu Chen, bagaimanapun, tidak bisa diganggu dengan dia dan telah mengarahkan pandangannya ke para ahli lain di luar Gunung Tulang Putih. Ketika para ahli itu melihat tatapannya mengarah, mereka tanpa sadar mundur dengan ketakutan memenuhi mata mereka. Setelah menyaksikan pertempuran mengejutkan secara pribadi antara Mu Chen dan Liu Yan, mereka tidak lagi berani memperlakukannya sebagai penguasa kelas 3 biasa. Tuan-tuan, apakah ada orang yang ingin merebut kolam naga Phoenix ini dari kami? Mu Chen menyapu pandangannya saat dia berkata dengan suara yang dalam. Banyak ahli saling bertukar pandang dan hanya bisa mundur dengan gigi terkatup. Meskipun Mu Chen pasti sangat kelelahan setelah mengalami pertempuran hebat dengan Liu Yan, dia masih memiliki gadis misterius di sampingnya, yang bahkan lebih menakutkan, membunuh Chisue dengan begitu mudah. Dia jelas merupakan individu yang lebih menakutkan. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa besar mereka tidak mau berpisah dengan kolam naga Phoenix, alasan masih melampaui keserakahan mereka. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa ajaib kolam naga Phoenix itu masih tidak sebanding dengan pentingnya hidup mereka.
Melihat para ahli itu mundur, Mu Chen merasa lega di hatinya. Bagaimanapun juga, mereka yang bisa datang ke sini bukanlah sosok biasa. Jika mereka mengabaikan semuanya, itu akan sedikit merepotkan bagi mereka. Sekarang mereka bisa mundur dengan alasan mereka, itu adalah hasil terbaik bagi kedua belah pihak. Ayo buka kolam naga Phoenix. Menonton adegan ini, Chai Xiao dengan lembut menepuk tangannya. Mu Chen menganggukkan kepalanya, lalu meraih dengan tangannya kera iblis yang telah dibantai olehnya sebelumnya, terbang, dan di bawah tangan pisaunya, dia mematahkan pembuluh darah kera iblis dan gelombang darah segar mengalir menuju surga naga Phoenix seperti sungai. Darah segar berwarna merah tua dengan cepat menyebar di kolam naga Phoenix. Hanya dalam 1 menit, darah segar telah menutupi seluruh kolam naga Phoenix dan bau darah segar menyebar. Saat darah segar memenuhi kolam naga Phoenix, kolam itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemetar yang halus. Di kolam tulang putih yang dingin, ada banyak rune kuno yang muncul. Auman naga yang cemerlang dan tangisan Phoenix bergema dari kolam, yang bergema di antara langit dan bumi. Darah segar mulai mendidih di kolam naga Phoenix, mengeluarkan gelembung darah, samar-samar. Ada gambar naga dan Phoenix berkeliaran di kolam tulang. Saat mereka mengembara, darah segar, yang awalnya lengket, dengan cepat berubah menjadi jelas saat jejak-jejak kotoran terus-menerus menguap. Bau darah juga telah padam dari darah segar. Hanya dalam waktu singkat, kolam darah di kolam naga Phoenix disaring menjadi kolam abadi dengan gelombang aura abadi. Energi misterius juga diam-diam memancar, yang berfluktuasi di ruang angkasa. Kamu ingin masuk dan mencobanya? Chai Xiao berdiri di tepi kolam naga Phoenix dan tersenyum pada Mu Chen. Kita tidak akan masuk bersama, Mu Chen tercengang. Sekarang setelah kolam naga Phoenix terbentuk, mereka akan dapat memperoleh peluang besar selama mereka bisa masuk. Aku hanya membutuhkan esensi darah dari naga sejati, tapi terlalu sedikit di sini. Chai Xiao dengan santai berkata sambil melambaikan tangannya, kamu seorang pria. Berhentilah menjadi seperti wanita tua dan cepatlah. Terima kasih, Mu Chen menangkupkan tinjunya dengan rasa terima kasih. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat sosoknya bergerak, bersiap untuk menyerbu ke dalam kolam naga Phoenix yang baru saja dibuka. Namun, pada saat itu ketika dia bergerak, setumpuk tulang putih meledak di puncaknya dan pecahannya ditembakkan ke segala arah. Di dalam pecahan-pecahan itu, ada sosok kabur yang menembus ruang angkasa dan menyerbu menuju kolam naga Phoenix di depan Mu Chen. Wajah Mu Chen langsung berubah saat niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Sebenarnya ada seseorang yang mencoba memancing keuntungan dan merebut sesuatu yang menjadi miliknya. Cahaya hitam terbang menuju kolam naga Phoenix seperti hantu. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba jelas membuat Mu Chen sangat terkejut. Namun, reaksinya tidak lambat. Setelah melihat sosok ringan itu, dia juga bertindak karena refleks. Petir inkorporeal berkedip di telapak tangannya saat neter Demon Heart Lightning meledak dalam sekejap. Setelah bertahun-tahun, Mu Chen telah mengalami banyak pertempuran hidup dan mati, pengalaman bertarung yang kaya telah terpatri di tulangnya. Oleh karena itu, dalam waktu sesingkat ini, dia tidak menggunakan energi spiritual untuk menghalangi sosok itu. Namun, dia telah memilih untuk bergerak dengan kecepatan tercepatnya dan juga menyerang dengan neter Demon Heart Lightning yang paling aneh. Ketika raungan gemuruh yang tajam menusuk bergema, cahaya hitam menyapu sosok hitam itu, sebelum dengan cepat melahap raungan yang menggelegar. Meskipun begitu, sosoknya membeku sesaat. Momen dibekukan inilah yang membuatnya kehilangan kesempatan terbaiknya. Sosok Chai Xiao, yang berdiri di dekatnya, langsung menghilang. Sebelum muncul di hadapan cahaya hitam dalam sekejap, dengan cepat mengacungkan jarinya seperti sambaran petir. Cahaya putih berkilau berkembang dari sosok ramping itu saat ruang berfluktuasi dengan ringan dan terkoyak. Menghadapi serangan Chai Xiao, bahkan sosok hitam itu tidak berani meremehkannya. Dia telah menekuk dua jarinya bersama-sama dan cahaya hitam menyapu keluar dengan aura dingin. Kedua pasang jari itu saling bertabrakan, menyebabkan fluktuasi energi yang terlihat. Gelombang pasang menyapu dari kolam naga Phoenix di bawah dan sosok Chai Xiao gemetar, sebelum mundur selangkah. Sosok cahaya hitam itu, bagaimanapun, melesat keluar, sebelum kakinya mengetuk udara, melayang di udara, cahaya hitam menghilang dan sosok itu benar-benar terungkap. Semua orang di sekitar Gunung Tulang Putih segera mengarahkan pandangan mereka.
Setelah itu, serangkaian seruan bergema. Itu, Pangeran Netherworld dari Istana Netherworld. Mendengar keributan di luar Gunung Tulang Putih, Mu Chen mau tidak mau mempersempit pandangannya dan mengarahkan pandangannya ke atas. Dia melihat sosok hitam berdiri di langit. Dia memiliki rambut hitam mencapai bahunya dan terlihat sangat tampan. Namun, dia terlihat agak dingin. Tatapannya seperti pisau tajam, yang membuat orang lain merasa seperti ditusuk oleh tatapannya. Dia berdiri di langit dengan tatapan acuh tak acuh saat dia menghadapi Cai Xiao. Tidak ada kepanikan dalam ekspresinya. Dia tampak tenang. Dibandingkan dengan Liu Yan, sikapnya lebih tinggi. Jadi itu adalah peringkat kedua dari catatan Naga Phoenix, Pangeran Netherworld. Mu Chen menatap pria berpakaian hitam itu, mengerutkan alisnya saat dia dengan ringan berkata, "Dengan statusmu, mengapa repot-repot menyelinap? Karena saya bisa mendapatkan panen terbesar dengan metode paling sederhana, mengapa tidak?" Pangeran Netherworld berpakaian hitam tersenyum, tatapannya seperti pisau saat dia melihat Mu Chen. Liu Yan itu bukan lawan yang mudah, jadi aku lebih dari bersedia untuk melihat situasi kedua belah pihak terluka. Sayang, idemu untuk memancing keuntungan telah gagal. Mu Chen tersenyum, kecuali bahwa dia memegang kehati-hatian dalam tatapannya. Dia merasakan perasaan yang sangat dingin datang dari harga Netherworld. Orang itu seperti ular berbisa dalam kegelapan. Tidak apa-apa jika dia tidak menyerang. Tetapi saat dia menyerang, itu pasti akan menjadi kematian yang pasti. Ini sedikit disayangkan, harga Netherworld mengangguk dan tidak membantah. Dia bersembunyi di sana dengan metode yang unik. Dia berniat membunuh Mu Chen dan Liu Yan ketika mereka berdua terluka parah sebelum memasuki kolam naga Phoenix. Namun, dia tidak pernah berharap Cai Xiao yang tangguh muncul entah dari mana, yang menghancurkan rencananya. Tatapannya beralih ke Cai Xiao saat dia perlahan bertanya, "Siapa sebenarnya kamu? Di antara generasi muda wilayah utara, tidak ada orang sepertimu." Cai Xiao tidak bisa diganggu untuk menjawabnya. Dia menunjuk keluar Gunung Tulang Putih, "Jika kamu tidak pergi sekarang, tidak akan mudah bagimu untuk pergi lagi." Pangeran Netherworld sedikit menyipitkan matanya saat dia melihat Cai Xiao dengan cahaya gelap melonjak di kedalaman matanya saat ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Saat melihat ini, alis Cai Xiao melompat ringan. Banyak ahli di luar White Bones Mountain menyaksikan dengan jantung berdebar kencang jika Pangeran Netherworld dan gadis misterius itu bentrok, mereka mungkin memiliki kesempatan. Meskipun gadis misterius itu sangat tangguh, Pangeran Netherworld juga bukan lawan yang mudah. Saat mereka bertarung, itu pasti akan mengguncang bumi dan intensitasnya pasti akan jauh melebihi konfrontasi Mu Chen dan Liu Yan. Suasana yang hampir membeku menyelimuti puncak Gunung Tulang Putih. Namun, tepat ketika semua orang berpikir bahwa pertempuran yang mengguncang bumi akan terjadi lagi, fluktuasi di sekitar Pangeran Netherworld mundur saat dia dengan cepat mundur. Pangeran Netherworld tidak kehilangan alasannya karena kolam naga Phoenix. Oleh karena itu, dia mengerti bahwa akan sangat sulit untuk merebut kolam naga Phoenix di bawah gadis misterius itu. Misteri yang terakhir adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa melihatnya. Adapun Mu Chen, dia tidak terlalu mementingkan dirinya. Bahkan jika pertempurannya dengan Liu Yan menakjubkan, seseorang seperti Pangeran Netherworld tidak akan takut padanya sampai saat itu. Karena dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk merebut kolam naga Phoenix, tidak perlu menemui jalan buntu, waktu sangat berharga dan kolam naga Phoenix ini bukan satu-satunya. Oleh karena itu, Pangeran Netherworld telah memilih untuk mundur dengan tegas. Bahkan jika itu akan menyebabkan kejutan di beberapa tatapan, faktor eksternal semacam ini jelas tidak bisa mengguncang hati Pangeran Netherworld sedikit pun. Namun, ketika dia pergi, dia menyapu tatapannya yang seperti pedang ke arah Mu Chen dan hawa dingin di dalam membuat Mu Chen merasa sedikit kedinginan. Namun, yang terakhir tidak bereaksi terhadap ini, karena hubungan antara domain Great Heaven Law dan Istana Netherworld awalnya buruk. Setiap kali Dragon Phoenix Heaven dibuka, para jenius dari domain Great Heaven Law mereka akan dibantai oleh Istana Netherworld, menyebabkan hilangnya reputasi untuk domain Great Heaven Law. Hubungan antara keduanya sangat buruk. Oleh karena itu, bahkan tanpa masalah hari ini, Mu Chen tahu bahwa jika mereka akan menghadapinya nanti, Pangeran Netherworld pasti tidak akan ragu untuk bertindak terhadapnya begitu kesempatan itu tiba. Sepertinya itu masalah lain, Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia baru saja berhasil membuat Liu Yan mundur, namun Pangeran Netherworld telah muncul.
Selain Fang Yi dari Istana Surgawi, yang mereka temui kembali di kota kuno Naga Phoenix, dia pada dasarnya telah menyinggung semua petinggi di catatan Naga Phoenix. Namun, Mu Chen hanya bisa mengangkat bahu tanpa daya. Permintaan melebihi pasokan. Jika seseorang ingin mendapatkan kesempatan, tidak dapat dihindari untuk menjadi musuh, karena itu adalah sifat manusia. Mu Chen melihat ke arah mana Pangeran Netherworld telah menghilang, sebelum melihat keluar di sekitar Gunung Tulang Putih, di mana orang-orang yang digerakkan oleh penampilan Pangeran Netherworld berada. Menatap tatapannya, mereka juga sedikit kesal saat mereka mundur. Mu Chen tidak memperhatikan orang-orang yang bersiap untuk memancing keuntungan dan dengan ringan menganggukkan kepalanya ke Chai Xiao. Dia tidak lagi ragu-ragu saat dia bergerak, melompat ke kolam naga Phoenix yang bergelombang dengan aura abadi di bawah semua tatapan iri. Sosok Mu Chen dengan cepat disembunyikan oleh kolam naga Phoenix. Tak lama setelah itu, kabut putih tebal membubung ke langit. Saat kabut putih menyebar, itu benar-benar menyelimuti Gunung Tulang Putih. Di dalam kabut putih itu, ada bayang-bayang naga dan Phoenix yang terlihat berkedip bersamaan dengan raungan drakonik dan teriakan Phoenix yang terdengar. Aroma aneh menyebar dari White Bones Mountain. Mereka yang mengendus aroma ini merasakan gelombang energi spiritual di tubuh mereka. Itu adalah godaan yang berasal dari kedalaman garis keturunan mereka, menggoda orang lain untuk berintegrasi dengannya. Banyak ahli memiliki mata mereka memerah, karena mereka tidak berani melangkah ke Gunung Tulang Putih ringan, karena mereka tahu bahwa jika mereka menyerang, ada kemungkinan besar bahwa mereka akan dibunuh oleh gadis misterius itu. Mereka percaya, tanpa ragu, bahwa gadis yang membunuh Chi Sui tanpa ragu-ragu tidak memiliki belas kasihan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa melihat Gunung Tulang Putih saat mereka meneteskan air liur dari mata mereka. Di kolam naga Phoenix, Mu Chen duduk di bagian terdalam saat darah jernih kera iblis menyelimuti tubuhnya. Sensasi ringan dengan cepat membuat luka yang dia derita selama pertarungan dengan Liu Yan menghilang. Bahkan energi spiritual yang habis di tubuhnya telah pulih dengan cepat. Tulang berkilau dari naga sejati dan Phoenix di kedalaman kolam naga Phoenix berkedip-kedip dengan tanda kuno. Rune itu terpisah dari tulang dan berenang keluar seperti ikan, sebelum mereka tanpa henti menutupi sosok Mu Chen. Di rune kuno itu, ada jejak darah emas gelap yang samar-samar, yang mengandung vitalitas yang menakjubkan. Jejak darah itu adalah esensi darah yang ditinggalkan oleh naga sejati dan Phoenix. Jejak cahaya menyelimuti sosok Mu Chen, yang menyebabkan sosoknya secara bertahap berkembang dengan cahaya. Di luar kolam naga Phoenix, Chai Xiao sedang melihat cahaya keemasan yang dipancarkan dari kolam, lalu dengan ringan menganggukkan kepalanya. Tapi itu agak terlalu tipis. Chai Xiao melambaikan tangannya dan rune kuno yang diberi isyarat olehnya dari kolam melayang di depannya. Dia dengan cepat membentuk segelnya dengan kecepatan kilat, sebelum mereka dibentuk menjadi kompas berkilau dan tembus pandang seukuran telapak tangan. Rune kuno itu ditempatkan di kompas olehnya, kompas yang berkilau dan tembus cahaya bergetar ringan, sebelum panah menunjuk ke kolam naga Phoenix di depannya dengan cahaya putih yang mekar seolah memperkirakan kekuatan kolam naga Phoenix ini. Sepertinya itu memang tidak berguna. Chai Xiao dengan ringan tersenyum melihat ini. Kompas miliknya ini disempurnakan menggunakan sisik naga sejati, sehingga memiliki indera yang kuat terhadap garis keturunan yang sama di dunia ini. Bahkan jika dipisahkan oleh ruang yang jauh, ia masih bisa dengan mudah merasakan lokasinya. Sekarang, selidiki lokasi dengan esensi darah dari naga sejati dan Phoenix yang paling banyak dikumpulkan. Chai Xiao membentuk segel saat dia dengan lembut membelai kompas yang berkilau dan tembus cahaya. Seketika, suara mendengung datang dari kompas saat panah berputar dengan panik. Kira-kira beberapa menit kemudian, putaran panah akhirnya melemah, sebelum mengarah ke arah barat laut. Pada saat yang sama, ketika panah menunjuk ke suatu arah, pilar cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari kompas. Intensitas cahaya dari kolam naga Phoenix itu beberapa kali lebih kuat. Menemukannya, sebuah noda keterkejutan melintas di mata Chai Xiao saat dia tersenyum ceria. Senyumnya sangat indah. Itu sangat indah sehingga orang lain akan mabuk karena melihatnya. Kabut putih tebal menyelimuti puncak Gunung Tulang Putih. Di dalam kabut, ada aroma air liur yang terpancar darinya saat raungan drakonik dan tangisan Phoenix terus terdengar. Semua orang bisa merasakan vitalitas besar di puncak Gunung Tulang Putih. Setelah dibangkitkan oleh kolam naga Phoenix,
Esensi darah yang tersisa dari naga sejati dan Phoenix menjadi hidup dan memancarkan vitalitas yang kuat. Tidak diragukan lagi, jika ada yang bisa menggabungkan garis keturunan mereka sendiri dengan itu, mereka pasti akan sangat diuntungkan. Namun, kesempatan ini jelas merupakan sesuatu yang tidak bisa dinikmati oleh sembarang orang. Meskipun orang-orang di sekitar Gunung Tulang Putih tahu bahwa mereka tidak dapat mencelupkan jari mereka ke dalam kolam naga Phoenix lagi, masih banyak ahli yang tetap di sini, menolak untuk pergi. Jelas, mereka agak tidak dapat menerimanya. Tapi itu hanya sekedar penolakan, mereka tidak memiliki keberanian untuk merebutnya. Karena itu, mereka hanya bisa menonton tanpa daya dengan mata merah. Seiring waktu berlalu, kabut di puncak Gunung Tulang Putih semakin tebal, yang berlangsung selama setengah jam, sebelum kabut tiba-tiba bersiul. Raungan drakonik dan tangisan Phoenix tiba-tiba terdengar, yang menyebabkan tubuh semua orang bergetar, mengirim tatapan mereka melihat pilar cahaya membumbung keluar dari cakrawala, yang bisa dilihat dengan jelas di mana saja dari radius 1000 mil. Di sekitar pilar emas, ada rune cahaya naga Phoenix emas yang berputar-putar. Saat mereka bersiul, mereka benar-benar menyebabkan badai berkumpul. Bahkan jika naga sejati dan Phoenix telah jatuh, mereka masih memancarkan kekuatan binatang surgawi super. Namun, ketika rune naga Phoenix itu berputar, hampir tidak cocok seperti api dan air. Mereka mencoba untuk melahap satu sama lain. Itu sangat mirip dengan naga sejati dan Phoenix yang pernah melepaskan deathmatch mereka di sini selama masa primordial. Rune naga dan Phoenix saling melahap selama setengah jam. Pada akhirnya, rune naga berada di atas angin, benar-benar melahap semua rune Phoenix. Ketika rune Phoenix terakhir dimakan oleh rune naga, cahaya menyilaukan secara bertahap menyusut sebelum menghilang ke pilar cahaya. Itu adalah kedalaman kolam naga Phoenix. Tetapi pada saat ini, kolam naga Phoenix sudah mengering, energi yang terkandung di dalamnya tampaknya telah sepenuhnya diserap dengan sosok yang duduk dengan tenang di dasar kolam. Sosok itu memancarkan cahaya keemasan, bahkan pakaiannya tampak seperti ditempa dengan emas. Itu sangat mempesona. Pada saat ini, ketika rune naga bersentuhan dengan tubuhnya, mereka diam-diam memasuki tubuhnya. Matanya yang tertutup rapat bergetar ringan, sebelum dia perlahan membukanya. Pupil hitam pekatnya dipenuhi dengan cahaya keemasan, dan di kedalaman pupilnya, ada gambar naga melingkar besar. Itu sangat mendalam. Tekanan kuat tiba-tiba menyebar dengan Mu Chen di tengah, bahkan bagian bawah kolam naga Phoenix, yang sangat kokoh, retak pada saat ini. Cahaya keemasan tetap di mata Mu Chen untuk waktu yang lama, sebelum secara bertahap menghilang. Sosoknya bergerak, lalu muncul dari kolam naga Phoenix. Dia dengan lembut menutup matanya saat dia merasakan gelombang energi di tubuhnya. Energi itu berderap di anggota badan dan tulangnya, seperti binatang buas yang tidak dirantai yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang kuat. Kekuatan itu bahkan jauh melampaui fisik Dewa Petir Mu Chen. Mu Chen mengepalkan 5 jarinya dan bisa merasakan aliran darah di tubuhnya. Keadaan bergelombang itu sepertinya ingin melepaskan diri dari tubuhnya dan meledak. Pikiran Mu Chen berkehendak ringan dan cahaya keemasan melonjak di bawah kakinya. Cahaya keemasan di sekelilingnya berkumpul saat rune naga emas menari di udara, mengeluarkan auman naga. Rune naga, sepertinya itu adalah Ersatz Dragon Physique. Kolam naga Phoenix dikatakan terbentuk dari tulang naga sejati dan Phoenix, yang berisi esensi darah naga sejati dan Phoenix. Namun, ketika kedua kekuatan itu bersentuhan satu sama lain, pihak yang lebih kuat akan melahap pihak yang lebih lemah. Dan ini tergantung pada kepadatan esensi darah di kolam naga Phoenix, untuk melihat pihak mana yang lebih padat. Tapi saat ini, tak perlu dikatakan bahwa esensi darah naga sejati lebih padat di kolam naga Phoenix ini. Kalau tidak, itu tidak akan benar-benar melahap rune Phoenix. Tapi hanya ada 32 rune naga. Mu Chen melihat tanda naga emas di sekelilingnya dan dengan ringan mengerutkan alisnya. Menurut pengetahuannya, Ersatz Dragon fisik terkuat seharusnya memiliki 99 Dragon Rune. Tapi fisik naga Ersatz yang dia bentuk ini hanya memiliki 32. Sepertinya esensi darah naga sejati dan Phoenix yang terkandung dalam kolam naga Phoenix ini tidak terlalu kuat. Mu Chen menggelengkan kepalanya, agak kasihan, karena dia merasa terlalu serakah. Meskipun Ersatz Dragon Physique miliknya hanya memiliki 32 rune, itu tidak diragukan lagi sangat kuat.
hanya kekuatan yang dianugerahkan kepadanya oleh 32 rune yang jauh melebihi fisik Dewa Petir. Lebih jauh lagi, sekarang setelah surga naga Phoenix baru saja dimulai, masih ada kesempatan baginya untuk mendapatkan lebih banyak esensi darah naga sejati. Pada saat itu, dia bisa membuat Ersatz Dragon Physique miliknya lebih kuat. Siapa tahu, dia mungkin bisa mencapai 99 dan mengembangkan fisik naga Ersatz ini menjadi fisik naga sejati yang kuat. Tanda emas di sekitar Mu Chen menghilang. Jika dia bertarung dengan Liu Yan sekarang, akan sulit bagi Liu Yan untuk mencapai hasil dari kedua belah pihak yang terluka parah. Meskipun kolam naga Phoenix ini tidak memungkinkan budidaya energi spiritual Mu Chen melambung dengan pesat, itu meningkatkan kekuatan bertarungnya ke tingkat lain. Ini adalah fisik naga Ersatz. Sosok cantik muncul di samping Mu Chen. Kai Xiao menatap Mu Chen dengan noda berkedip di matanya saat dia tersenyum. Itu memang terlihat sedikit aneh. Tapi rasa kekurangannya terlalu besar. Jika Anda bisa mengolahnya menjadi fisik naga sejati, itu pasti sangat kuat. Petik 2. Penglihatannya sangat tajam, dia merasakan kekuatan ki dan darah Mu Chen di tubuhnya dengan tatapan, jelas, vitalitas yang terkandung dalam esensi darah naga sejati telah menyatu dengan darah Mu Chen. Meskipun vitalitas yang dimiliki dalam esensi darah naga sejati ini tidak dapat memberikan Mu Chen kehidupan yang sebanding dengan binatang surgawi, itu jauh lebih kuat daripada tubuh fana sebelumnya. Bagaimanapun, Cai Xiao memiliki penglihatan yang tinggi. Karena itu dapat dinilai olehnya sebagai sesuatu yang cukup kuat, itu berarti bahwa fisik naga sejati benar-benar luar biasa. Mu Chen tersenyum ketika dia melihat puncak gunung tulang putih, yang secara bertahap kehilangan cahaya saat dia bertanya, apakah kamu telah menemukan lokasi kolam naga Phoenix lainnya? Ada jejak urgensi dalam suaranya, hanya setelah mengalami keajaiban kolam naga Phoenix, dia merasakan betapa ajaibnya itu, seperti yang dikatakan Cai Xiao, Ersatz Dragon Physique miliknya masih terlalu kurang, kekurangan yang hanya bisa diisi oleh True Dragon's Blood Essence, jika dia ingin menyempurnakannya. Memikirkan tentang 4 kolam naga Phoenix yang tersisa, mereka pasti telah jatuh ke dalam kompetisi yang ketat sekarang. Oleh karena itu, jika dia ingin mendapatkan lebih banyak esensi darah naga sejati, dia hanya bisa mengandalkan gagasan tentang kolam naga Phoenix yang belum ditemukan. Mengenai ini, dia hanya bisa mengandalkan Cai Xiao. Melihat tatapan penuh harap Mu Chen, Cai Xiao mengungkapkan senyum dangkal di wajahnya yang sempurna, ketika kompas emas muncul di tangannya dengan genggaman. Jika itu adalah kolam naga Phoenix yang kamu bicarakan, aku memang telah menemukannya. Mendengar kata-kata Cai Xiao, Mu Chen mengalihkan pandangannya dengan penuh semangat. Tapi, Cai Xiao menghentikan kata-katanya saat dia mengutak-atik kompas kecil, ada sesuatu yang sedikit melebihi harapanku. Apa, kolam naga Phoenix yang kamu temukan sangat lemah? Mu Chen tercengang, pertama-tama memikirkan situasi terburuk yang mungkin terjadi. Berbeda dengan pikiranmu, Cai Xiao mengangkat bahunya saat noda kesuraman muncul di matanya. Kolam naga Phoenix yang aku temukan jauh melebihi imajinasimu. Jika tebakanku benar, tulang di kolam itu mungkin adalah tengkorak naga sejati dan Phoenix. Mu Chen pertama kali terpana, sebelum tanpa sadar menghisap seteguk udara dengan kejutan memenuhi matanya. Dia secara alami mengerti bahwa untuk Divine Base, kepala dan hati mereka adalah tempat yang paling penting. Saat ini, kolam naga Phoenix yang baru mereka temukan ini jelas memiliki tulang naga sejati dan Phoenix yang agak biasa. Adapun tengkorak, mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Hanya esensi darah yang terkandung dalam tulang biasa yang bisa memberinya fisik naga Ersatz dengan 32 rune naga. Lalu, seberapa menakutkan kolam naga Phoenix yang terbentuk dari tengkorak naga sejati dan Phoenix itu? Dia mungkin bahkan tidak perlu pergi ke panggung naga Phoenix dan bisa memperbaiki fisik naga sejati. Bahkan dengan ketenangan Mu Chen, godaan semacam ini membuat tatapannya sedikit membara. Namun, dia tidak kehilangan akal sehatnya dan dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Sebelum menatap Cai Xiao, ini sangat berbahaya. Meskipun ada api di tatapan Cai Xiao, kedalaman matanya masih tetap jernih saat dia tertawa sebagai pengakuan. Sambil menganggukkan kepalanya, sangat berbahaya, penjaga di sana jauh melebihi kera iblis yang kamu temui. Jika kita secara sembrono menyerang, kita mungkin kehilangan nyawa kita. Mu Chen tercengang, bahkan Cai Xiao sangat takut dengan kekuatannya.
jadi wilayah kolam naga Phoenix Super itu pasti sangat menakutkan. Lalu, apa keputusanmu? Mu Chen menatap Cai Xiao dengan alisnya mengernyit. Cai Xiao dengan lembut membelai ular 7 warna di bahunya dan tersenyum ringan. Itu adalah senyuman yang bisa menyebabkan runtuhnya sebuah negara. Dia kemudian berkata, saya secara alami akan pergi ke sana. Ada sesuatu yang sangat dibutuhkan Xiao Cai, jadi aku harus melakukan perjalanan ke sana. Saat dia berbicara, dia tersenyum ke arah Mu Chen, tapi kamu tidak harus pergi denganku. 4 kolam naga Phoenix yang tersisa mungkin masih bersaing. Jadi Anda mungkin memiliki kesempatan untuk merebut yang lain jika Anda bergegas sekarang. Sepertinya itu memang berbahaya. Mu Chen tak berdaya melengkungkan bibirnya. Bahkan Cai Xiao yang misterius pun akan takut dengan tempat itu. Jadi itu tidak diragukan lagi berbahaya. Mungkin, seperti yang dia katakan, lebih bijaksana baginya untuk bersaing memperebutkan 4 kolam naga Phoenix yang tersisa. Tapi, baginya untuk pergi sendiri sementara dia pergi setelah mendapat manfaat, itu adalah sesuatu yang tidak akan dia lakukan. Oleh karena itu, Mu Chen dengan ringan mengangkat kepalanya dan seulas senyum muncul di wajahnya yang tampan, sangat cerah sehingga menyilaukan. Tak lama, di bawah tatapan yang sedikit terkejut, dia menggelengkan kepalanya. Aku akan pergi denganmu. Terima kasih telah menonton.